Nah kalau orang sudah kena psikisnya, stres, udah pasti ya, semua rasanya sakit. Mau gigi, kepala, semua sakit. Aduh, pembohong berarti. Kalau mau mafia, mafia sudah. Mafia tapi tidak laku itu mafia. A1 nggak ada itu A1 Kak Sil itu asal ngomong menurut gua. Sidang penentuan nasib selebritis Nikita Mirzani masih menarik perhatian jutaan masyarakat. Bagaimana tidak, kejutan demi kejutan selalu saja hadir menghiasi tiap agenda persidangan. Contohnya adalah agenda sidang terakhir yang digelar pada tanggal 4 September 2025 silam, di mana persidangan terpaksa harus ditunda lantaran kondisi kesehatan Nikita yang tengah terganggu. Tentu, hal ini membuat Nikita panen kritikan dari para seteru. Apalagi, ibu 3 anak itu mengaku jatuh sakit di waktu yang bersamaan dengan Matil, sehingga spekulasi liar dan dugaan miring sontak tertuju padanya. Salah satu kritik datang dari pegiat media sosial Tengku Zenzabela yang sebelumnya memang kerap bersuara dan menanggapi tiap gerak-gerik Nikita. Lantas, seperti apakah Tengku Zenzabela menanggapi hal tersebut? Ya mungkin itu juga. Bertepatan juga dengan Mail. Betul. Saya nggak tahu kalau sakit bisa seragam, tapi yang pasti gini, tidak mengurangi empati. Orang di dalam tahanan itu udah pasti nggak enak. Bisa saja sakit, stres atau apapun itu. Nah kalau orang sudah kena psikisnya, stres, udah pasti ya, semua rasanya sakit. Mau gigi, kepala, semua sakit. Bang, sedikit bang. Gimana bang, hari ini sidangnya ditunda bang? Sidangnya ditunda seperti apa nih bang? Bang, wawancara bang. Bang, seperti apa nih bang? Sidang ditunda. Kami wawancara bang. Kecewa tidak bang? Tanggapannya bang tentang sidang hari ini? Sedikit bang, sidangnya ditunda hari ini karena alasan kesehatan. Kaniki seperti apa bang? Sakit saya bang. Ya kalau pendukung kalau dibilang seperti itu pasti nggak terima karena rasa sayang mereka terhadap idolanya. Nah tapi kan di sini patokan saya kan hakim. Ya hakim ini kan berada di tengah. Ya JPU ini mewakili pelapor. Nikita Mirzani penasihat hukumnya pasti subjektivitasnya terlihat lah dia akan mendukung kliennya kan gitu. Tapi hakim itu kan bilang bahwasannya kalau misalnya sakit ada nggak suratnya kenapa tidak dilampirkan gitu, ternyata kan memang tidak ada. Saya nggak tahu itu miskomunikasi atau bagaimana, makanya di situ ada pertanyaan dari hakim, ini sakit beneran atau perasaan sakit gitu, karena kan kayak yang kemarin yang dia bilang saya mau berobat, ternyata kan nggak jadi, berarti kan itu perasaan sakit karena ternyata nggak ada sakitnya gitu. Nah kemarin kan sakitnya berbeda dengan sakit yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan dia bilang saya sakit apa saya lupa ya. Nanti bisa di cross check lagi di sidang yang sebelumnya itu, yang sebelum sakit gigi. Tapi hari ini kan sakitnya beda, sakitnya sakit gigi gitu. Dan kemarin-kemarin juga nggak perlu opnam kayaknya. Selain dari Tengku Zenzabela, kritikan cukup keras turut datang pula dari Juliana Fernandez atau yang akrab disapa dengan sebutan Mama Edea. Seperti diketahui, Mama Edea pun pernah berseteru sengit dengan Nikita. Tepatnya, dalam polemik panjang antara Nikita dan sang putri, Laura Meizani. Yang mana, Mama Edea seringkali menjadi sasaran empuk Nikita tiap kali dirinya meluapkan amarah lewat media sosial. Lantas, seperti apakah kritikan dari Mama Edea? Serta benarkah pula, Mama Edea merasa alasan Nikita sungguh tidak masuk di akal? Mohon maaf izin yang mulia hakim, saya kurang sehat karena sakit gigi. Kalau saya pecah. Bisa mengikuti persidangan? Saya agak keringat Pak Hakim yang mulia.
tidak boleh mafia lagi. Duduk diam-diam dan dengar apa yang hakim bilang. Kau dengar, kau paham. Karena kau pemafia itu sudah kena tangkap. Dulu kau mafia orang tidak berani tangkap kau. Sekarang Dokter Reja mainkan kau ke bola. Mainkan kau ke bola. Kau tahu bola? Bola itu kalau kita pegang sedikit saja dia terputar mati punya. Kau tahu? Kau mau ketemu orang lain masih taat. Tapi kau ketemu Dokter Reja, masuk lagi Kak Fitri, kau habis. Bongkar kau punya unak-unak semua. Kau jangan sengaja sama Pak Dokter bilang kau punya implan di gigi. Pasang implan di gigi. Ini semua sudah sakit, tidak bisa. Tapi kau ada omong baik-baik. Terus masa ini sakit kok begini? Ini implan nih kalau sakit kita tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa bikin. Aduh Pak Hakim jangan percaya Pak Hakim, Pak Jaksa jangan percaya, semua Ibu Jaksa, Pak Jaksa, Ibu Hakim jangan percaya, dia mulai mafia. Mafia orang punya uang, mafia sekarang sama Pak Hakim. Di sisi lain, tajamnya sorotan publik terhadap kondisi kesehatan Nikita tentu tidak lepas dari langkah hukum terbaru yang tengah ia tempuh. Seperti diketahui, Nikita saat ini sedang dalam proses pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Hal itulah yang membuat sebagian publik menduga adanya keterikatan antara kedua tersebut. Belum lagi, telah tersebar pula sebuah rekaman suara dari wanita yang diduga Sylvia Devi Sumbarto alias Kak Sil, di mana dalam rekaman itu, ia dengan terang-terangan menyebut permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita sudah resmi dikabulkan oleh majelis hakim. Lantas, apa kata Tengku Zenzabela? Serta bagaimanakah pula isi lengkap dari rekaman itu? Penangguhan penahanannya gimana? Diterima, Elang. Oh, diterima? Iya. Ya, itu tepuk tangan dulu. Ya. Alhamdulillah. Yang ini yang saksi terakhir. A1 ya, A1. Bismillah, ya ampun, Kak. Alhamdulillah, ya Allah ya. Berarti hakimnya masih punya hati nurani berarti. Tidak ada hati, doa kita terjabah, semua mamanya makin gila. Ini masih Kenapa? masih di pengadilan ini masih nego. Malam ini pulang hakimnya sedang negosiasi, kalau bisa malam ini cuma besok. A1 nggak ada itu, A1 Kak Sil itu asal ngomong menurut gua. Lalu dia menimpanya karena malu dengan kebohongan lainnya gitu. Karena kalau misalnya dia hari ini membantah ucapan gua itu bohong, ya silakan buktikan. Buktikan kalau Nikita Mirzani itu ada di rumah. Gitu. Jangan hanya perkataan gua bisa dipercaya, itu kayak orang kampanye, itu nggak ada itu. Harusnya nggak boleh semua orang ya, jangankan dia itu paham hukum. Orang yang awam aja itu nggak boleh bicara sembarangan kalau nggak ada bukti. Minimal kalau misalnya kita mau mengangkat sesuatu, kita harus baca dulu dong datanya, melihat dulu buktinya benar atau tidak, baru kita angkat gitu. Dikabulkan, ada sudah dikabulkan. Sudah dikabulkan. Penangguhan penahanan Nikita Mirzani sudah dikabulkan. Bilang belum dikabulkan, Nora. Iya, kepanasan aja sebelah dibilang penangguhan dikabulkan kok panas, Glenn. Nggak usah lah Kak Sil ngomong-ngomong A1 kayak gitu, nggak penting. Kita hari ini kalau mau dipercaya itu percakapannya atau informasinya dari Bang Fahmi atau dari keluarganya Nikita Mirzani. Kalau yang dari yang lain-lain saya nggak peduli dia pengacara, mau dia siapapun itu. Dengan tegas, Tengku Zenzabela menanggapi setiap patah kata yang terdengar dalam rekaman suara tersebut. Apalagi, kebenaran atas rekaman itu pun belum terlihat secara jelas. Mengingat dalam agenda sidang terakhir saja, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menegaskan yang sebaliknya. Ya, Majelis Hakim mengumumkan bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nikita masih dalam proses musyawarah. Sehingga untuk sementara ini, sang selebritis masih harus meringkuk lesu di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu. Lantas benarkah Tengku Zenzabela kini merasa bahwa beredarnya rekaman itu justru akan merugikan bagi Nikita? Itu kan
merugikan Nikita Mirzani sebenarnya. Merugikan dia karena benar dia harus dipantau. Lalu mungkin kalau misalnya dia mengajukan ulang penangguhan, jadi ribet, jadi nggak usah deh, ini cepat-cepat diselesaikan aja. Karena pertimbangannya adalah kalau ini semakin lama semakin rusuh. Banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab melontarkan statement-statement ngawur dengan bilang-bilang A1 gitu. Ini kan sebenarnya merugikan Nikita Mirzani, merugikan lembaganya, merugikan pelapor. Karena bisa aja pelapor, kita kan nggak pernah tahu ya, pelapor ini berpikir, wah berarti dia bisa nego-nego yang dikatakan Kak Sil itu nego-nego apa ini sehingga dia di rumah orang penangguhannya aja belum dikabulkan gitu. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya. Dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan gitu ya. Tentang penangguhan penahanan terhadap terdakwa, maka sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan bahwa majelis masih mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Sampai saat ini belum ada hasil dari pertimbangan tersebut sehingga terdakwa masih tetap dengan status ditahan dalam tahanan rutan. Mengenai waktu akan sampai dengan maksimum penahanan dari majelis hakim itu tanggalnya secara pasti tidak saya ingat ya, harus saya cek. Kalau dari gua itu sepertinya tidak murni mendukung Nikita Mirzani. Kenapa? Kalau dia memang mendukung, apalagi dia ini seorang praktisi hukum atau lawyer ya, dia pasti menghargai teman sejawatnya yaitu Bang Fahmi. Yang Bang Fahmi ini adalah memang penasehat hukum resminya Nikita Mirzani. Dia sudah melangkahi itu dengan statement mendahului. Melewati jalan belakang ini maksudnya gimana? Ya seperti yang dibilang tadi, A1 ini gua tahu gua bisa mempertanggungjawabkannya dunia akhirat, dia ada di rumah lah. Sedangkan di persidangan hakimnya bilang belum bisa dikabulkan karena terdakwa ini harus berada di dalam tahanan. Artinya apa? Coba simpulkan sendiri. Apa yang akan terjadi ke depannya memang belum ada yang mengetahui secara pasti. Mengingat situasi jagat maya belakangan ini yang semakin ramai diwarnai komentar-komentar dari pendukung kedua belah pihak. Namun untuk kepastian akan nasib permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita belum terjawab secara pasti. Lantas bagaimana pandangan Tengku Zanzabela? Apakah ia merasa permohonan ini akan dikabulkan? Atau justru sebaliknya? Kalau menurut saya karena banyaknya waktu yang terulur ya, entah karena itu ditunda, karena skorsing, menurut saya enggak sih. Enggak dikabulkan karena mau dikejar biar cepat selesai. Dan sebenarnya kalau ini cepat selesai itu menguntungkan Nikita Mirzani juga. Dia tidak perlu lelah karena hasilnya itu hakim kan sudah punya hasil. Mau diulur mau nggak diulur sama aja itu. Kalau hakimnya sudah memutuskan suatu hal dia bersalah atau tidak bersalah itu nggak mempengaruhi. Bingung mau berkomentarnya apa. Kalau setahu aku gini ya teman-teman, misalnya kalian ngirim surat ke saya terima suratnya gitu kan, ya sudah, setahu saya memang permohonannya itu katanya diterima, ya diterima suratnya, di approve, disetujuin atau tidak. Ya saya juga nggak tahu, nanti teman-teman tanya aja ke majelis hakim apakah surat yang diberikan oleh terdakwa NM ini yang diterima oleh mereka disetujui apa tidak. Nggak pantas. Kenapa mungkin nggak pantas? Iya, hukuman ancamannya kan 20 tahun, nggak pantas lah. Dia di dalam tahanan aja, sosmednya itu masih ngebully. Masih kemarin tuh kan saya lihat tuh di story-storynya masih ngedoxing Uya-Kuya kan. Masih juga terdakwa pelapor juga masih dikata-katain, ya nggak pantas lah, nggak pantas, kecuali kalau dia menunjukkan penyesalannya, menunjukkan perubahannya baru pantas. Kalau kamu kan nanya ke saya pantas apa enggak, ya kalau menurut saya sebagai masyarakat ya nggak pantas kalau dikasih. Sementara itu, alasan Nikita mengajukan permohonan penangguhan penahanan pun tak kalah menuai silang pendapat. Ya, aksi pihak Nikita yang menjadikan anak-anak sebagai alasan diajukannya penangguhan penahanan benar-benar berhasil memancing perdebatan penuh pro dan kontra.
Di satu sisi, banyak yang merasa hal itu adalah alasan yang sangat masuk akal. Sedang sebaliknya, tak sedikit pula yang merasa hal itu kurang sesuai. Pasalnya, selain Nikita masih banyak lagi wanita-wanita di dalam penjara yang harus berpisah cukup lama dengan darah daging mereka. Alasannya kenapa nih Kak untuk Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan masuknya proses hukumnya udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Tadi Kiki, ini bukan pertama kali berarti dirimu. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Nggak ada hubungannya dia punya anak. Banyak kok perempuan yang melahirkan di penjara, yang bawa anaknya ke penjara, nggak usah tebang pilih. Ini kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdakwa jangan lupa, dia juga kan gembira tuh waktu Mira Hayati ya ditahan di Makassar yang sampai dia juga melahirkan. Ya sudah, kalian ini jangan gini ya netizen ya. Kita itu nggak boleh tebang pilih. Jangan mentang-mentang ini terdakwa punya anak. Hey, banyak tuh terdakwa lainnya yang punya anak yang melahirkan di tahanan, nggak masalah. Jangan begitu gitu. Kalau dia tahu dia sayang sama anaknya, dia harus berpikir sebelum bertindak itu bagaimana. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran dia ya. Lain kali kalau nanti diputus bebas atau apalah kalau dia bisa menghirup udara bebas lagi. Kalau kalian semua menyayangkan dia punya anak, dia dulu yang harus berpikir, kasihan sama anak-anaknya setiap dia harus berucap, bertindak. Kan ini bukan pertama kali ya terdakwa begini, udah ke berapa kali nih? 3 kali yang aku tahu kan. Jangankan dia, semua banyak tahanan punya anak, bahkan ada yang melahirkan di dalam tahanan. Ya toh, kalau hanya soal anak, ya bukan hanya Nikita aja yang punya anak. Ada yang bakal melahirkan di tahanan juga tidak ditangguhkan gitu. Jadi soal anak yang karena tidak ada yang mengurus, hilangnya kasih sayang, ya itu konsekuensi dari suatu proses hukum. Orang boleh dikeluarkan sebentar kecuali acara misalnya, maaf ya, ada kematian diizinkan untuk melayat. Tapi kalau keluar untuk mengurus anak tidak bisa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.